dengan mata kuliah Asuhan Kesehatan Ibu dan Anak 1 dengan judul tentang kesehatan gigi dan materi karang gigi. Di sini kami akan memperkenalkan nama kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Eko Sanurasi. Saya berperan sebagai Joko, kepala sekolah di SMP 2 ND. Baik, perkenalkan nama saya Ignacia Spiritusanto dari tingkat 2A dan berperan sebagai dokter gigi. Baik, perkenalkan nama lengkap saya Maria Viola Ivanideki. Di sini saya berperan sebagai Talia, sebagai siswa. Perkenalkan, nama saya Desia Kalde. Saya berperan sebagai siswa. Nama saya Sari. Baik, perkenalkan nama saya Alexander Nafulodo. Di sini saya berperan sebagai Ibu Anu. Baik, perkenalkan saya Maria Claudia Sarjaki. Saya berperan sebagai Ibu Santi. Perkenalkan, nama saya Ria Tuduka, berperan sebagai siswa. Nama saya Jeki. Perkenalkan, nama saya Umirinca Dirgana Rai. Berperan sebagai siswa. Nama saya Vira. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Agustina Kirani Besti. Berperan sebagai siswa. Nama saya Kaila. Dan perkenalkan, nama saya Hana Melisa Mau, berperan sebagai Ratna, sebagai siswa. Selamat menyaksikan video kami. Dadah! Kepada institusi kelas 8 dapat mengikuti penyuluhan tentang kesehatan gigi secepatnya di aula, dan ibu tolong siapkan aulanya agar besok dapat dimulai. Baik Pak, terima kasih. Baik anak-anak, masuk. Ibu mau memberikan beberapa pengumuman. Ayo kita. Ya, cara berdiri di situ, Ibu akan memberikan. Oke, baik. Iya, siapa masuk? Oke, baik anak-anak. Sekolah kita mendapatkan surat edaran mengenai untuk penyuluhan besok tentang kesehatan gigi. Jadi, untuk kalian yang kelas 8 mewakili kakak tingkat dan adik tingkat untuk mendengarkan penyuluhan kita besok. Penyuluhan besok dimulai pukul jam 8 pagi sampai selesai. Ibu harap kalian datang sebelum jam 8 ya. Baik, Ibu. Oke, sebelum itu kita atur dulu ruangan ini agar besok kita tidak perlu atur lagi, langsung saja dengan kegiatan kita. Bagaimana? Baik, Ibu. Mari kita majukan kursi-kursi yang ada di sini. Oke, sudah nanti bisa pulang. Ibu harap siapkan diri kalian besok baik-baik, berpakaian yang rapi atau rambut baik-baik, karena besok ada tamu dari luar ya. Jaga nama sekolah kita. Baik, Ibu. Jangan keluar. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Oke, di sini Ibu dan Ibu Santi akan briefing sedikit tentang kegiatan kita hari ini sebelum dokter dan Kak Joko memasuki ruangannya. Dan sebentar ini Ibu dokter akan menjelaskan penyuluhan singkat mengenai karang gigi. Ibu juga tidak terlalu paham untuk karang gigi, tapi nanti kita simak bersama. Ibu harap kalian bisa memberikan pertanyaan ya. Jangan hanya diam saja. Mungkin bisa dari harap. Oke, silakan. Selamat pagi anak-anak. Pagi.
ini dengan baik dan dapat memahaminya karena ini dapat berguna untuk kehidupan kalian sehari-hari. Baiklah. Apakah kalian sudah siap? Siap. Baik, langsung saja waktu dan kesempatannya saya berikan kepada dokter. Baik, selamat siang adik-adik. Siang, Ibu. Sebelum Ibu melakukan penyuluhan di depan, Ibu akan memperkenalkan nama dan asal Ibu. Perkenalkan, nama Dr. Ignacia Santo, asal dari Puskesmas Citra PND. Jadi asal Ibu dokter dari Manggarai. Di sini Ibu dokter ingin melakukan penyuluhan tentang karang gigi. Ibu bisa langsung ke saya. Di sini Ibu dokter ada bawa ini namanya poster. Jadi Ibu dokter akan mengajar melalui media poster. Baik adik-adik, Ibu dokter belum dengar semangatnya dari adik-adik. Jadi kalau Ibu dokter ngomong, mana semangatnya? Pagi, luar biasa, tetap semangat. Oke, ulang. Mana semangatnya? Pagi, luar biasa, tetap semangat. Baik adik-adik yang terkasih, di sini Ibu dokter akan melakukan penyuluhan tentang karang gigi. Jadi dari pemerintah menyarankan untuk kami dokter-dokter melakukan penyuluhan di SD, SMP maupun SMA. Di sini dokter mengambil judul tentang karang gigi menggunakan media poster. Jadi arti dari karang gigi adalah tumpukan plak atau sisa makanan yang mengeras pada permukaan gigi. Baik, setelah dijelaskan pengertiannya, kita akan mencari penyebabnya apa sampai terjadinya karang gigi. Baik adik-adik lihat di sini ya. Yang pertama itu jarum sikat gigi. Di sini adik-adik menyikat gigi berapa kali sehari? Ayo. 2 kali sehari. Bagus, ada yang 2 kali, ada yang 1 kali. Jadi dokter sarankan menyikat gigi itu 2 kali sehari. Pagi setelah makan dan malam sebelum tidur. Baik, di sini ada merokok dan mengkonsumsi minuman yang beralkohol secara berlebihan. Di sini dokter mau tanya dulu, apakah anak laki-laki di sini ada yang merokok atau minum beralkohol? Tidak, Bu. Betul. Betul, Ibu. Baik, bagus. Yang berikutnya mengkonsumsi coklat, makan makanan yang lengket dan manis berlebihan. Pasti Ibu dokter tahu di sini anak-anak perempuan maupun laki-laki pasti sering mengkonsumsi makanan yang manis. Apakah betul? Iya, betul. Harap dikurangi ya, itu salah satu dari penyebab karang gigi. Yang berikutnya makan sirip pinang. Apakah di sini ada yang makan sirip pinang? Iya, Ibu. Iya, Ibu. Baik. Setelah kita mengetahui apa penyebabnya, kita lihat cara mencegahnya. Tadi seperti dokter jelaskan di jarum sikat gigi tadi, harus kita sikat gigi 2 kali sehari. Pagi setelah makan dan malam sebelum tidur. Baik. Di sini juga makan makanan yang bergizi. Ada sayur-sayuran, ikan, susu. Dilarang mengonsumsi makanan-makanan yang keras atau karena tidak menyikat gigi, makanan itu sisa di gigi dan menimbulkan plak. Di sini ada memakai benang gigi. Ya, salah satu cara untuk membersihkan karang gigi atau plak-plak yang berlengket di sela-sela gigi itu menggunakan benang gigi. Yang berikutnya memeriksa gigi minimal 6 bulan sekali. Di sini dokter mau tanya, apakah anak-anak di sini sering memeriksa gigi minimal 6 bulan sekali atau jarang? Baik. Kalau jarang memeriksa gigi itu, apalagi jarang sikat gigi, jarang makan makanan yang bergizi, itu akan menimbulkan karang gigi. Bagaimana penanganannya? Jadi di sini dokter sudah buat bagaimana penanganannya. Yang pertama kita melakukan scaling. Jadi adik-adik lihat di sini ada alat. Di sini alat ini akan mengeluarkan atau mengangkat karang gigi tadi. Ini yang dilakukan oleh dokter. Nanti siapa tahu adik-adik mau berkunjung ke puskesmas terdekat. Nah, nanti adik-adik dapat melakukan scaling gigi di sana. Yang berikut menggunakan obat kumur. Apakah adik-adik di sini sering menggunakan obat kumur? Tidak, Ibu. Baik, dokter sarankan menggunakan obat kumur seperti Listerin, salah satu contohnya. Baik adik-adik, demikian tentang karang gigi. Mungkin apa yang dokter jelaskan kurang masuk di otak adik-adik. Mungkin bagian mana yang adik-adik belum mengerti? Baik, dari penjelasan Ibu dokter di depan, apakah ada pertanyaan? Baik anak-anak, ayo mungkin ada yang belum mengerti atau mungkin ada yang mau ditanyakan selagi Ibu dokter ada di sini, silakan bertanya. Yang bertanya Ibu dokter,
hadiah. Ayo, siapa yang mau bertanya Ibu? Baik kamu. Saya ingin bertanya Ibu, yang tadi penjelasan tentang pencegahan karang gigi itu di bagian menggunakan benang gigi itu, ingin bertanya Bu, bagaimana cara kita menggunakannya? Baik, tepuk tangan untuk Rangga. Pertanyaannya sangat bagus. Tadi Bu Dokter telah menjelaskan memakai benang gigi. Jadi adik-adik, memakai benang gigi itu tuh akan membersihkan sisa-sisa makanan yang terjebak di sela-sela gigi. Anda bisa lihat gambar di sini kan? Yang pertama itu tuh lilitkan sebagian besar benang di jari tengah kedua tangan. Nah, setelah itu selipkan masuk benang perlahan ke bagian gigi. Setelah itu kita melakukan gerakan naik turun supaya makanan-makanan atau yang tersisa di sela-sela gigi itu dapat terangkat. Setelah itu hampir menyentuh gusi membuat huruf bagian C gigi. Jadi nanti itu benang tuh Ibu Dokter akan melakukan teknik seperti huruf C. Setelah itu ulangi semua pada bagian gigi lalu dikumur. Apakah adik-adik sudah mengerti? Sudah Ibu. Nah, baik, adik ini sangat pintar, bisa perkenalkan namanya. Nama saya Ratna Bu. Baik Ratna, karena Ratna telah menjawab atau melakukan pertanyaan, Ibu beri hadiah. Ini untuk Ratna. Baik, tadi setelah Ratna sudah dapat hadiah, mungkin ada adik-adik lain yang semangat ingin bertanya. Ayo, adik, bertanya. Baik Ibu, perkenalkan nama saya Jeki. Baik, Jeki. Di sini saya mau bertanya, apakah pada saat melakukan scaling itu sakit atau tidak Ibu? Baik Jeki, pertanyaan yang sangat bagus. Di bagian penanganan tadi melakukan scaling. Melakukan scaling ini ada tingkatannya. Ketika karang gigi Anda dalam ukuran berapa dulu? Biasanya orang yang jarang menyikat gigi, kehidupannya tidak sehat, mengonsumsi makanan yang tidak bergizi, biasa karang giginya itu tebal. Sudah jelas-jelas kalau orang yang karang giginya tebal saat melakukan scaling itu akan merasakan nyeri karena dari serpihan-serpihan karang gigi tersebut. Jika tadi Jeki diperiksa oleh Ibu Dokter, kalau Ibu Dokter lihat Jeki punya karang gigi hanya sedikit atau baru awal-awal, mungkin saat melakukan scaling Jeki tidak merasa sakit atau tidak merasa nyeri. Saat mungkin Jeki punya karang gigi sudah setebal ini, pasti akan merasa nyeri karena Ibu Dokter akan scalingnya dari bawah sampai ke atas untuk menghilangkan karang gigi yang telah ada. Bagaimana Jeki? Sudah mengerti? Sudah Ibu. Nanti bisa kalau setelah penyuluhan Jeki ke puskesmas, Ibu Dokter bisa melakukan atau melihat bagaimana karang gigi Jeki atau Jeki mau melakukan scaling bisa di Ibu Dokter juga. Baik. Terima kasih Jeki, pertanyaan yang sangat bagus. Ibu Dokter ada hadiah untuk Jeki. Baik, tepuk tangan untuk Jeki. Karena Jeki anak laki-laki dan Ibu Dokter tadi sempat memberikan hadiah berupa headset untuk Jeki. Baik anak-anak, Dokter sangat senang dengan pertanyaan-pertanyaan yang menarik dan juga bagus. Berikut pertanyaan terakhir, mungkin ada yang mau bertanya? Ayo. Baik kamu, silakan bertanya Yuna. Baik, selamat pagi untuk Ibu dan teman-teman. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Telia. Baik, di sini saya mau bertanya bagaimana cara menggunakan obat kumur ya Bu? Saya tidak tahu. Soalnya di dalam rumah kami tidak pernah menggunakan obat kumur. Baik, pertanyaan yang bagus sekali. Jadi lihat di depan, di sini di bagian penanganan tadi Jeki sudah tanya tentang melakukan scaling. Sekarang Nona ini bertanya tentang menggunakan obat kumur. Baik, sini dokter akan jelaskan. Mungkin Nona nanti beli, dokter contohkannya, Nona beli obat kumur berupa Listerin. Saat Nona menyikat gigi, setelah Nona menyikat gigi habis, Nona gunakan obat kumur. Baik, adik, dokter akan mencontohkannya. Mungkin Nona akan beli obat kumur berupa Listerin. Saat Nona setelah menyikat gigi, Nona ambil Listerin, buka tutupannya, dituangkan ke bagian tutupannya. Setelah itu Nona masukkan ke dalam mulut dan Nona berkumur. Usahakan Nona kumur itu merata ya, dari
dari rentang 30 detik sampai dengan 1 menit. Setelah Nona berkumur, Nona buanglah hasil dari yang Nona kumur tadi keluar. Ibu harap jangan sampai ditelan ya. Setelah berkumur habis, ambil air dan langsung kumur bagian mulut Nona secara bersih. Baik, penggunaan obat kumur seperti itu agar sisa makanan itu terhindar di bagian sela-sela. Apakah Nona mengerti? Baik, pertanyaan yang bagus dari Nona. Bisa perkenalkan Nona? Perkenalkan, nama saya Atalia. Ibu juga ada hadiah loh untuk Nona. Ibu sudah memberi buku, di sini Nona bisa menulis apapun tentang keseharian Nona. Jadi Nona Eko. baik adik-adik, Ibu dokter sangat senang melakukan penyuluhan di SMP ini karena keikutsertaan adik sangat bagus. Dari pertanyaan-pertanyaan, semangatnya adik-adik. Sekarang Ibu dokter bisa minta 3 orang untuk menyimpulkan apa yang telah Ibu dokter jelaskan di depan tadi. Mungkin ada yang mau baca 3 orang perwakilan? Baik, tadi kan sudah 3 orang yang bertanya, jadi sisa 3 orang ini yang belum berpartisipasi memberikan pertanyaan. Baik, saya minta pada adik Sari, adik Kaila, dan adik Fira sama juga Bapak untuk memberikan kesimpulan terkait dengan yang semua yang diucapkannya. Baik, Nona-nona cantik yang sudah berdiri di depan, apakah bisa Ibu dokter memberikan atau mengulangi lagi tentang apa yang sudah dijelaskan atau adik-adik menyimpulkan? Baik, perkenalkan nama saya Ibu Dokter Sari. Ibu menjelaskan sedikit dari materi yang dijelaskan tadi di depan, itu tentang topik karang gigi. Nah, di sini yang saya tangkap itu dari materi tadi, karang gigi itu adalah tumpukan makanan atau zat yang berada di dalam rongga mulut yang mengenai gigi dan penyebab dari karang gigi ini bisa merusak rongga mulut, gigi juga. Baik, itu mungkin itu saja yang saya bisa. Baik, terima kasih Nona Sari, simpulannya bagus sekali. Setelah itu dilanjutkan. Baik, Ibu Dokter, terima kasih. Nama saya Fira. Tadi Ibu Dokter menjelaskan tentang karang gigi. Hal yang saya lihat itu tentang cara mencegah karang gigi. Hal pertama itu kami harus menyikat gigi 2 kali sehari, makan makanan yang bergizi, lalu kami harus memeriksa gigi minimal 6 bulan sekali ke dokter gigi. Sekian. Baik, bagus sekali dari Nona Fira. Berikutnya, Baik, perkenalkan nama saya Kaila. Jadi yang Ibu Dokter sudah jelaskan tadi penyebabnya. Jadi penyebabnya itu karena kita jarang sikat gigi. Yang kedua, merokok dan mengonsumsi minuman yang beralkohol secara berlebihan. Yang berikut, mengonsumsi coklat, makan makanan yang manis, lengket, dan manis berlebihan. Yang berikut, makan sirip pinang. bagus. Adik-adik di depan Ibu simpulannya sangat bagus-bagus. Jadi Ibu dokter ingin menyimpulkan ulang. Jadi adik-adik tadi sudah Ibu dokter jelaskan, Ibu dokter sudah menjawab pertanyaan dari adik-adik. Sekarang akhir dari pertemuan kita, Ibu dokter akan menyimpulkan apa itu karang gigi. Jadi karang gigi itu adalah tumpukan zat dan sisa makanan yang mengeras pada kandungan gigi. Dan penyebabnya jangan sikat gigi, merokok dan mengonsumsi minuman yang beralkohol secara berlebihan, mengonsumsi coklat dan makanan yang lengket, serta makan sirip pinang. Cara mencegahnya juga sikat gigi 2 kali sehari, pagi setelah makan dan malam sebelum tidur, makan makanan yang bergizi, memakai benang gigi, dan memeriksakan gigi minimal 6 bulan sekali. Habis itu penanganannya tadi melakukan scaling dan juga menggunakan obat kumur. Baik adik-adik, setelah Ibu dokter melakukan penyuluhan di SMP ini, Ibu dokter harap minggu ini atau minggu depan adik-adik bisa
keikutsertaan ibu guru dan juga orang tua Bali yang dengan senang hati ingin menemani saya untuk melakukan keseluruhan di sekolah ini. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Saya kembalikan ke Bapak Kepala Sekolah. Baik Bapak. Terima kasih atas waktu kesempatan yang telah Dokter berikan untuk kami, dan terima kasih juga materi yang diberikan kepada kami dan anak-anak. Semoga materi yang Dokter berikan itu berguna bagi kehidupan kami. Dan untuk anak-anak, semoga apa yang tadi Dokter berikan itu kami dapat praktekkan di kehidupan sehari-hari. Sekian dan terima kasih. Baik, bisakah dokter minta kita melakukan dokumentasi atau berfoto lihat sebentar? Ya Ibu. Oke anak-anak, ayo maju ke depan dan kita berfoto bersama dokter. Sebelum itu ibu cabut ini ya, agar kita bisa foto sambil memegang poster ini. Ini yang kecil. Jeki bisa bantu ibu? Bisa Ibu. Jeki yang pegang ya. Kita pegang ibu. Oke, Bang, pada dokter bisa berdiri di depan sini. Nona kasih ibu ngomong depan meja. Sini ya Pak. Oke anak-anak, duduk kembali di tempat kalian. Baik, Ibu dokter tidak akan membawa pulang poster ini, tapi Ibu dokter mau poster ini dipajang di kelas adik-adik supaya adik-adik dapat mengingat dengan baik apa yang Ibu dokter jelaskan. Baik, sekian waktunya diberi tempat ini, jadi Ibu kami undur diri. Terima kasih adik-adik, terima kasih. Ya ibu, terima kasih ibu. Terima kasih Ibu. Bapak. Baik adik-adik, terima kasih sudah mengikuti kegiatan hari ini. Seperti biasa, sebelum kita keluar ruangan ini, kita bersihkan dan rapikan dulu ya ruangannya. Baik, terima kasih. Untuk Najeki bisa bantu bimbing teman-teman untuk rapikan ruangannya bersama-sama. Oke Ibu, baik. Terima kasih. Mari kita ke